Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini nggak terasa sudah minggu terakhir di bulan Februari, kita akan masuk di bulan Maret ya. Tema bulanan ini bicara tentang keluarga. Karena itu sepanjang ibadah minggu ini saya bicara tentang keluarga. Tadi pagi saya bicara tentang wanita yang cakap ya. Lalu yang ibadah kedua ini pria yang bertanggung jawab. Jadi janjian dulu bapak-bapak atau para pria, setelah saya turun dari mimbar ini jangan dirajam batu ya bapak-bapak. Oke, lalu ibadah yang ketiga saya bicara tentang warisan rohani warisan anak cucu ya. Jadi sebenarnya khotbah saya ini berseri Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda tidak kemana-mana ayo ikutin setiap serinya. Atau kalau Anda masih harus ada kepentingan Anda bisa lihat di YouTube GMS Bali Nusra Timor Leste. Ya, ikutin semua. Karena saya bicara kepada wanitanya, saya bicara kepada prianya, lalu saya bicara kepada anak dan cucu ya. Lalu setelah itu saya bicara kepada mengatasi problema dalam rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri ya, rumah tangga ada problema gitu ya. Dan itu banyak kita konselingi di area itu. Karena itu saya mau bahas bagaimana ketika mengatasi problema dalam rumah tangga. Lalu begini, aduh ini kan masalah tentang suami istri, gimana saya yang single ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nanti Anda bisa dengerin ini khotbahnya karena hari ini sesi pria. Berarti yang wanita-wanita yang masih single cari pria yang tanggung jawab ya. Nah ini mau gak mau nih, pria yang masih single harus naikkan value-nya. Supaya kalau mungkin hari ini masih rata-rata harus ketika dengar firman Tuhan ternyata pria yang seperti yang Tuhan mau seperti itu. Lalu mengejar itu sehingga value-nya bisa naik ya. Jadi menjadi pria yang bertanggung jawab. Karena kalau pernikahan coba kita dengerin gitu. Apakah engkau mesti yang pria dulu? Apakah si A ya? Apakah engkau minto? Semoga tidak ada yang namanya minto ya. Mengambil gitu ya. Mengambil saudari Mince sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya. Selalu yang laki dulu. Nah lalu mengambil. Mengambil itu artinya lalu yang perempuan. Apakah Mince engkau menerima si Minto menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya. Menerima. Yang perempuan ini menerima. Anda bisa bayangkan. Kalau kita menjadi pria yang tidak bertanggung jawab. Maka kita sesungguhnya tidak sedang mencelakakan diri kita. Tapi kita sedang mencelakakan anak orang juga. Yaitu istri dan bahkan nanti anak-anak kita. Karena kita mengambil. Sementara yang perempuan itu menerima. Karena itu yang perempuan ketika menikah sekali seumur hidup harus dilihat. Jangan kalau orang menikah itu biasanya gini. Titik-titik rasa coklat katanya. Ya, Anda bisa jawab itu titik-titiknya nggak usah disebut Bapak Ibu Saudara ya. Kalau waktu menikah waktu menikah tuh agak buta, tapi sebelum menikah, tapi ketika menikah sudah mengalami mujizat kesembuhan ternyata. Yang dulunya buta sekarang melihat, gitu ya. Jadi, kok ternyata begini ya. Nah, lebih baik buka mata lebar-lebar, tapi kalau sudah menikah harus tutup satu, yaitu cuma dilihat kelebihannya, bukan lagi kekurangannya. Ya. Nah, ayo kita buka sama-sama di dalam Kejadian. Jadi ini, lalu bagaimana dengan saya yang wanita hari ini? Saya istri bagaimana? Ya, jangan diinjak suaminya. Nanti ketika dengerin khotbah. Tapi kalau misalnya suami Anda belum di area itu, bukan dituntut, tapi belajar untuk didoakan gitu ya. Karena saya percaya dua dijadikan satu bukan sebuah kebetulan. Karena Tuhan pasti punya rencana yang besar. Bayangkan, dua kekuatan dijadikan satu. Dua kelebihan dijadikan satu. Pasti ada sebuah power yang jauh lebih besar daripada sendirian. Jadi ketika dua dijadikan satu itu ada sebuah power yang power yang luar biasa. Dua orang sepakat minta apa saja aku akan memberikannya kepadanya kata Tuhan. Berarti dua dijadikan satu ada sebuah power yang luar biasa. Nah bukan dihakimi, bukan dituntut tapi doakan. Karena saya percaya saya sih berdoa melalui apa yang saya sampaikan dari pagi sampai malam ini terjadi terobosan. Baik
baik segi wanitanya, segi prianya, lalu ketika mereka mendidik anak mereka, bahkan sampai kepada cucu mereka, dan ketika mereka menjalani rumah tangga. Sepakat dengan saya katakan amin. Amin ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka di Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kejadian ini adalah awal mula Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu Tuhan menciptakan manusia. Ayat 15, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu ternyata namanya Adam. Ya, ciptaan pertama kita sama-sama tahu manusia pertama adalah Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan akhirnya menciptakan Hawa. Ayat 23, ayat 21 dulu. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Nah saudara ya. Lalu kita lihat Bapak Ibu Saudara, Kejadian 3 ayat 1 sampai 8 lanjut. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini ular lagi ngomong-ngomong sama perempuan itu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, Hawa berarti sudah diceritain sama Adam. Kalau semuanya boleh, tapi yang itu jangan. Yang dapat message itu kan Adam. Tapi ternyata Hawa sudah diceritain sama Adam. Lalu kita lihat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Saudara, Tuhan enggak ada embel-embel itu ditambah-tambahin sama iblis. Iblis itu sukanya menambah-nambahin yang tidak pada seharusnya. Ya, enggak apa-apa kok. Sekali-kali kamu enggak akan mati. Jelas firman Tuhan berkata jangan. Tuhan berkata pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau mati. Kalau roh jahat bilang engkau tidak mati. Makanya orang harus hidup dalam firman. Karena kalau Anda tidak hidup dalam firman, Anda tidak baca firman, Anda tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Jelas Tuhan berkata engkau mati. Tapi roh jahat berkata engkau tidak mati. Saudara, kalau orang itu tidak pernah baca Alkitab, dia tidak akan tahu. Mana yang dia dengar? Yang dia dengar adalah yang sesuai dengan maksud hatinya. Kenapa kok bisa begitu? Coba lihat, dikatakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Saudara, orang itu akan memilih apa yang di hatinya.
Dia lihat baik ini. Karena saudara, makanya itu saya katakan harus baca firman ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Udah, dia lihat baik kok. Lalu dimakan. Lalu ketika dimakan, saudara, dia mengambil dari buahnya, dimakan dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Suaminya pun memakannya, saudara. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Saudara, orang kalau berbuat dosa, ini harinya sejuk. Hari sejuk. Saudara, kalau bulan ini kan kita sejuk enggak ya? Ya kadang ya sejuk kalau setelah hujan gitu ya. Tapi kayaknya setelah hujan kalau ini masih panas gitu ya. Mungkin nanti Juni, Juli sejuk. Situasinya sejuk, tapi hatinya panas, saudara. Orang kalau buat dosa gitu. Situasinya itu sejuk, tapi hatinya bergemuruh. Hatinya itu bergemuruh. Hatinya itu panas. Dikatakan, bersembunyilah manusia istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kita akan belajar dari kisah Adam ini ya. Jadi kalau Anda wanita-wanita, Anda harus dengar yang pagi. Saya sudah adil, saya sudah ngomong sama wanita dulu. Setelah ini ibadah dua ini saya ngomong kepada para bapak-bapak dan para pria-pria di tempat ini. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, saudara, pria yang bertanggung jawab. Yang pertama, kita belajar dari Adam ini. Yang pertama, seorang pria itu adalah seorang yang menerima visi dan janji dari Tuhan. Yang harus menerima visi dan janji atas rumah tangga itu bukan seorang wanita, tapi seorang pria. Coba lihat ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan janji. Visinya itu kepada pria, Bapak Ibu Saudara. Rumah tangga ini, visi yang pertama yang harus dapat itu adalah para bapak-bapak, para pria. Karena Tuhan memberikan visinya itu kepada Adam. Dia yang dapat visi dari Tuhan, bukan wanita. Karena itu ada orang banyak gini, saya titip salam buat Tuhan Yesus. Karena kebanyakan kalau misalnya pendoa atau apa, yang banyak adalah para ibu-ibu. No. Kalau kita mau menjadi seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita ada mendapatkan visi dari Tuhan, yaitu semua pohon ini boleh kamu makan, kecuali pohon itu adalah ketika Tuhan itu jalan di Taman Eden. Lalu setelah itu dilihat ini ada yang kurang, diciptakanlah manusia. Dan ketika di Taman Eden itu, Adam ini jalan sama Tuhan. Karena itu pria-pria, engkau harus berjalan bersama dengan Tuhanmu. Kita nggak bisa kita mau bawa kemana rumah tangga kita. Mau diarah kemana anak-anak kita. Kalau kita nggak pernah jalan sama Tuhan. Karena cuman orang yang jalan sama Tuhan yang akan dapat visi dari Tuhan. Akan dapat visi. Ini mau kemana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat. Itu hanya seorang yang berjalan sama Tuhan. Ketika Tuhan ini berjalan di Taman Eden itu, lalu dia menciptakan manusia, Adam. Lalu Tuhan jalan sama Adam. Nah ketika Tuhan jalan sama Adam, disitulah Tuhan memberikan visi. Di situ Tuhan memberikan visi. Tuhan juga memberikan visi kepada Abraham. Abram pada waktu itu. Tuhan berkata, Abram, pergilah dari seluruh sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya enggak tahu. Negerinya enggak tahu. Tapi disuruh pergi dari seluruh saudaranya. Siapa yang dapat itu? Abram.
seorang pria. Lalu tidak cukup gitu. Selesai Adam itu kan akhirnya Abram itu akhirnya membawa Lot. Lot itu adalah keponakannya. Ini nggak taat ini Abram. Dia bawa Lot. Setelah itu beneran bertengkar. Anak buahnya Lot sama anak buahnya Abram bertengkar, berebut tempat untuk ternak mereka makan. Sampai akhirnya yang terjadi, Abram berkata, sudah Lot kamu pilih yang mana. Akhirnya Lot memilih Sodom dan Gomora. Sementara Abram milih yang tidak dipilih oleh Lot. Begitu, lihat, Anda bisa baca tuh di Kejadian. Begitu Lot berpisah daripada Abram, ini kan berarti sudah Abram sendirian lagi. Memang sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan untuk kamu pergi sendirian. Pergi dari seluruh sanak keluargamu. Tapi dia bawa Lot, gak taat. Begitu Lot sudah berpisah, Lot memilih Sodom dan Gomora, tinggal Abram. Apa yang terjadi? Anda bisa baca. Abram, lihatlah, sejauh matamu memandang, segitu aku akan berikan kepadamu. Tuhan ngomong lagi kepada Abram, lihatlah negeri itu, sejauh matamu memandang, segitu aku akan berikan. Karena itu kalau suami-suami takut akan Tuhan, suami-suami mencari Tuhan, berjalan dengan Tuhan, maka saya percaya rumah tangganya itu akan berbahagia. Why? Karena dia akan dapat visi dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan. Dia akan dapat, itu semuanya datangnya Tuhan yang akan memberikan. Bahkan Tuhan nanti dia akan mendidik anak-anaknya. Dia akan dudukkan, oke, kamu nanti jadi gini ya, kamu begini, kamu begini. Kenapa papa yang bilang begitu? Jauh lebih powerful daripada cuma seorang mama. Mama ini menjalankan, Bapak Ibu Saudara. Pria memberi didikan, wanita ini pengajaran. Kenapa mendidik? Karena dia dapat dari Tuhan. Oke, bawa anak ke sini gitu ya. Dia sampaikan. Lalu mama yang akan membawa anak-anaknya itu. Seperti apa yang suaminya lihat. Seperti apa yang papanya lihat. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Yang dapat mimpi, yang dapat visi, yang dapat janji. Bukan perempuan. Tapi adalah seorang laki-laki. Dan bahkan diberi awas-awas. Kamu jangan sentuh buah itu Adam. Kalau begitu detik engkau menyentuhnya, maka di hari yang sama engkau mati. Mati fisik tidak, karena Hawa dan Adam tidak mati fisik. Tapi dia mati rohani. Dan dia terpisah langsung dari Tuhan. Sehingga begitu mendengar langkah kaki Tuhan, yang biasanya jalan bareng sama Tuhan, lalu terpisah. Ini yang jauh menakutkan. Karena itu, kalau laki-laki tidak berjalan dengan Tuhan, maka tidak ada tudung dalam rumah tangganya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga semuanya itu terpisah dari Allah. Kalau sudah terpisah dari Allah, itu yang mengerikan. Tidak ada tudungnya. Kepala suami itu adalah kepala, atap rumah itu seperti suami. Ketika suami tidak berjalan dengan takut akan Tuhan, tidak berjalan dengan Tuhan, seperti rumah yang tidak ada atapnya, maka kita bisa kehujanan, kita bisa kepanasan, kita bisa resah karena ketakutan, gitu ya. Karena ketakutan akan apa yang menimpa, nggak enak, kira-kira begitu. Jadi karena itu seorang pria adalah seorang yang menerima visi. Seorang pria adalah seorang yang berjalan dengan Tuhan. Kita harus menjadi pria-pria yang berjalan bersama Tuhan. Mendapat janji dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bicaranya kepada bapak-bapak, bukan kepada wanita. Nah, kalau dalam rumah tangga, fungsi bapak tidak ada, bapak tidak mengenal Tuhan, nanti saya bahas di ibadah ketiga. Makanya saya bilang warisan anak cucu, saya membahas dari seorang yang punya papa tidak takut akan Tuhan, disinyalir tidak mengenal Tuhan, tapi bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Mungkin broken home dari keluarga segala macam, tapi anaknya luar biasa. Kita belajar nanti di ibadah ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin ini sampai sini saya mau ngomong apa ya, kok jadi saya lupa ya. Benar-benar lupa. Poin yang kedua aja Bapak Ibu Saudara ya. Poin yang kedua di ayat yang ke-6. Kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-6.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua, pria yang bertanggung jawab itu adalah seorang pria yang membawa istri dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Bagaimana bisa membawa istri dan anak-anak hidup dalam kebenaran kalau kita tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena itu seorang suami yang pertama, seorang pria adalah harus berjalan dengan Tuhannya. Ya, seorang pria itu adalah seorang yang punya keintiman dengan Tuhan, lebih dari istrinya yang berdoa. Yang kedua, seorang pria yang bertanggung jawab adalah seorang pria yang membawa istri dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Harusnya Adam itu tidak mau memakannya. Harusnya Adam itu bilang, no, jangan kamu sentuh itu. Yang dapat visi itu adalah Adam. Tapi dia benar, dia sudah memberitahukan kepada istrinya Hawa. Tetapi dia tidak membawa Hawa itu dan anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Dia membiarkan, bahkan ikut memakannya, saudara. Bahkan ikut memakannya. Loh, bukankah engkau sudah menerima visi yang dari Tuhan? Seorang ayah itu membawa istri dan anaknya di dalam takut akan Tuhan. Kenapa ikut makan? Harusnya dia cegah. Begitu lihat, mungkin sudah mau deket pohon itu aja loh. Udah enggak usah ke sini, ayo ke sana. Saudara, pria itu punya kuasa yang luar biasa, seorang pria. Seorang pria punya kuasa yang seperti itu. Karena itu dulu sebelum saya menikah tuh saya selalu berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, aku minta pasangan hidupku salah satunya, poinnya banyak, tapi salah satunya adalah yang bisa mensupport, mendukung pelayanan panggilan hamba-Mu ini Tuhan. Saya minta itu. Karena coba bayangkan seandainya saya punya suami yang oke, kamu enggak boleh pelayanan, ya sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Kamu enggak boleh terlalu aktif di gereja, ya udah. Atau sudahlah, enggak usah enggak usah doa-doaan gitu. Atau enggak usah Tuhan-Tuhanan, enggak usah ke gereja. Enggak bisa apa-apa saudara. Pria punya kuasa itu. Dan memang itu ada di dalam tangan seorang pria dan seorang bapak-bapak. Tapi begitu luar biasanya ketika bapak atau seorang pria ini takut akan Tuhan. Maka dia akan membawa istri dan anak-anaknya. Bukan kepada kebinasaan, bukan kepada kehancuran. Tapi dia akan membawa istri dan anaknya kepada kehidupan. Kepada kebenaran Tuhan. Dia malah akan mendorong, dia juga punya kekuatan. Misalnya istrinya tidak takut akan Tuhan atau segala macam. Tapi karena pria ini tanggung jawab, dia bisa berkata, ayo anak-anak semua bangun. Papa mau kamu bangun jam 7. Jam 7 ibadahnya Mawar Soron jam 8. Oh jangan terlambat ya saudara ya. Bangun lebih pagi. Nanti ikut papa ibadah sama mama juga. Kalau papa sudah ngomong, gak ada yang bisa menganulir. Termasuk istrinya juga, gak ada. Anda memang diberikan kuasa itu kepada hidup seorang bapak-bapak. Kalau kita mama gak ada, ayo mandi. Waduh lari terus anak kita itu. Sampai mama sudah ngomong 10 kali ya. Mama udah ngomong 20 kali. Tapi kalau papa bilang mandi ya. Langsung seret. Kok hebat. Karena memang ada kuasa itu. Tuhan berkata, aku memberikan kuasa itu kepadamu Adam. Suruh ini atas hewan-hewan. Atas tanaman-tanaman. Atas taman Eden ini loh. Tuhan kasih kuasa itu kepada Adam. Bukan kepada Hawa. Anda diberikan kuasa itu ke dalam hidup Anda. Anda punya sesuatu yang power, sebuah kuasa yang luar biasa. Tapi bawa itu untuk membawa istri dan anakmu kepada kebenaran. Jelas yang mendapat visi itu adalah Adam. Harusnya sebelum, ini kok kayaknya arahnya mau ke pohon itu. Ya sudahlah, mungkin nanti belok. Ternyata diem di situ. Malah ngobrol sama ular itu. Harusnya seorang bapak ini akan berkata, Adam berkata, ayo pergi. Enggak usah di sini. Saya percaya, Hawa pasti ikut. Kenapa? Karena Adam punya kuasa untuk itu. Dia akan ikut. Gitu ya. Membawa ini
enggak boleh sama Tuhan. Aku sudah dapat pemberitahuan dari Tuhan, perintah. Semuanya boleh, tapi yang ini enggak boleh. Kita enggak boleh loh jamaah ini. Sudahlah. Loh tapi itu loh, katanya enggak apa-apa. Kamu enggak akan mati. Enggak, itu bohong. Aku dengar jelas bahwa kita akan mati. Loh memang Hawa itu enggak dengar. Yang dengar itu cuman Adam. Ketika engkau memakan buah itu di hari yang sama engkau akan mati. Tapi ular itu bilang enggak mati. Enggak mati. Aku udah dengar dan aku tahu jelas itu enggak boleh disentuh. Itu bahkan kita memakannya juga enggak boleh. Ayo pergi. Loh itu loh menarik. Perempuan itu gitu ya, punya 1001 alasan. Ya. Itu loh menarik, enggak apa-apa lah. Enggak. Ayo cepat pergi. Saudara, pria punya kuasa untuk melakukan itu. Punya otoritas untuk melakukan itu. Membawa istri dan anak-anaknya kepada kebenaran. Harusnya Adam bisa melakukan itu. Sehingga Hawa tidak tergoda. Bukan berarti setelah itu kita nyalakan. Nah kan, makanya enggak boleh injak kaki ya. Mungkin seorang wanita bilang gitu kan, makanya itu gara-gara kamu gitu kan. Enggak. Yang wanita tadi harus dengar ibadah yang pertama. Saya ngomong banyak juga tentang wanita. Wanita yang cakap. Jadi ayo kita sesuai dengan hidup, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan aja. Kita tidak boleh jamak itu. Membawa istri dan anak-anaknya kepada kebenaran. Ada contoh lagi seorang bapak yang tidak membawa anaknya kepada kebenaran, yaitu Imam Eli. Imam Eli adalah seorang imam, dia punya anak Hofni dan Pinehas. Tapi apa yang terjadi oleh anak-anak Imam Eli ini, anak Imam Eli ini hidup tidak sesuai dengan, coba kita buka ya, 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dia seorang imam Eli tetapi anak-anaknya Hofni dan Pinehas dursila, tidak mengindahkan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Imam Eli dia itu tidak membawa, dia gagal mendidik anak-anaknya dalam kebenaran dan tidak menegakkan otoritasnya sebagai imam. Gagal mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak takut akan Tuhan. Yang ketiga, pria yang bertanggung jawab itu adalah apa? Yang ketiga, sampai sini Anda diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, masih di ayat yang sama, ayat yang ke-6. Kita ambil yang paling terakhir aja. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Yang ketiga, pria yang bertanggung jawab itu harusnya adalah seorang pria yang berfungsi sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan fungsinya. Pria-pria, bapak-bapak tidak boleh absen. Dosa terbesar Adam itu adalah dia diam. Dia tidak melakukan apa-apa. Ketika dia cuma lihat istrinya ngomong dengan ular itu, lalu melihat buah itu dan memakannya, dipetik dan dimakannya, lalu diberikan kepada Adam. Dia diam aja. Bapak Ibu Saudara, pria yang bertanggung jawab itu adalah seorang pria yang berfungsi sesuai dengan panggilannya. Ingat, dalam hidup Anda ini ada otoritas yang Tuhan beri dalam kehidupan Anda untuk membawa istri dan anak Anda itu takut akan Tuhan. Kebanyakan yang terjadi itu adalah dosa Adam ini akan terjadi turun-temurun. Apa? Pria memilih absen atau memilih diam. Ada banyak juga terjadi. Sudah Pak, saya milih diam aja Pak, daripada istri saya rame atau segala macam. No. Kalau Anda tahu ada ketidakbenaran, jangan diam, jangan absen, tapi berfungsilah. Imam Eli mungkin absen dia, tidak mendidik anaknya, sehingga apa yang terjadi? Anak-anaknya dursila di mata Tuhan. Karena apa yang tidak Anda lakukan hari ini, Anda akan menuainya di kemudian hari. Sungguh, apa yang tidak kita lakukan di hari ini, kita akan menuainya di kemudian hari. Coba lihat,
Apa yang tidak dilakukan oleh Adam, dia absen, dia diam, dia tidak berfungsi seperti yang seharusnya dia berfungsi. Maka apa yang terjadi, saudara? Keluar dari hadirat Tuhan. Itu yang paling pertama. Gak bisa lagi dekat sama Tuhan. Baik Adam, baik Hawa gak bisa dua-duanya. Dengar langkah kaki Tuhan, takut mereka. Orang kalau ada dosa dalam hidupnya gak bisa mendekat sama Tuhan kecuali dia meninggalkan dosanya. Karena itu kenapa Yesus itu diberikan kepada kita untuk ganti dosa kita. Supaya kita tidak jauh lagi sama Tuhan karena dosanya Adam. Tapi kita dekat lagi. Karena itu diberikanlah Yesus mati di atas kayu salib. Supaya kita tidak keluar dari hadirat Tuhan. Coba orang yang absennya Adam, apa yang terjadi? Keluar dari hadirat Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Lihat setelah itu Tuhan itu mulai berkata, kamu tuh akan berkeringat untuk mendapatkan kamu makan. Kamu harus berkeringat, kamu harus berjerih lelah, kamu harus bersusah payah. Itu karena kesalahan Adam, karena dia berdiam diri. Maka apa yang terjadi itu? Dia harus bekerja keras mengusahakan untuk makan. Lalu bukan cuma itu loh saudara, apa? Sampai sekarang juga kita juga mengalami dosa yang Adam. Ya apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu kita keluar dari rencana Tuhan, keluar dari hadirat Tuhan, keluar dari rencana Tuhan. Susah. Hawa juga melahirkan juga susah mengalami itu semua saudara. Karena itu harus berfungsi. Harus berfungsi. Seorang pria harus berfungsi. Apa fungsi pria? Tidak boleh diam. Diam dalam hal macam-macam ya. Diam secara rohani bisa atau diam tidak bekerja. Seorang pria harus bekerja. Ada berapa banyak juga permasalahan rumah tangga itu karena pria tidak bekerja. Bagaimana kita mau makan kalau kita tidak bekerja? Bekerja, kalau Alkitab firman Tuhan katakan itu adalah bagian pria. Memang di zaman sekarang wanita juga bisa bekerja. Saya bicara tadi di wanita yang cakap, ada wanita yang rajin. Salah satunya di zaman sekarang tuh wanita yang bekerja juga. Bisa dalam rumah tangga, tidak cuma suaminya, tapi istrinya juga bekerja bisa. Tapi panggilan utama orang dalam rumah tangga bekerja itu adalah pria. Pria yang memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Pria yang mengambil bagian itu fungsinya itu adalah bekerja. Itu harus menjadi fungsi dia. Jadi tidak boleh diam. Tidak boleh diam, no. Harus berfungsi, tidak boleh absen. Hari ini banyak fatherless. Fatherless. Kenakalan anak-anak muda. Kalau ditelusuri, saya tidak tahu tiba-tiba aja muncul di beranda sosial media saya. Ada seorang anak muda perempuan, tidak tahu dia sudah menikah atau tidak, tapi masih muda. Tapi pahitnya luar biasa dan dia mengonten hidupnya itu karena kepahitannya itu dia kontenkan. Dia bilang gini, saya sudah puluhan bahkan ratusan ke psikolog, saya sudah minum obat bolak-balik dan segala macam, tapi saya tetap saja. Tapi ini saya paling suka, dia bilang. Apa? Dia mengumbar sakitnya dia itu di sosial media. Dan apalagi kalau dia dapat like, dapat komen ini yang mengiyakan atau setuju dengan apa yang dia alami atau yang dia lontarkan gitu ya. Dia sangat suka dan itu kayak dia tuh suka dan sembuh dengan itu. Padahal bukan itu, dia tidak sembuh. Kata-katanya kasar. Dia menyebut mamanya itu dengan, saya nggak usah sebut deh. Kasar, dia pahit sekali dengan mamanya. Papanya juga, semuanya disebutin sama dia. Dan dia suka dengan itu semua. Dan dia ketahuan melakukan itu. Saudara, kalau ditelusuri itu kenapa? Fatherless. Kenapa di Maleaki terakhir? Biar kiranya hati bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak. Karena figur seorang bapak itu sangat-sangat penting. Buat dunia ini, kalau keluarga dipulihkan, maka sebuah kota akan dipulihkan. Dan sebuah negara akan dipulihkan. Dan sebuah generasi akan dipulihkan. Karena itu, seorang bapak, seorang pria tidak boleh absen. Seorang pria harus berjalan sama Tuhan. Karena dia yang mendapatkan mimpi, visi dari Tuhan. Seorang pria harus bisa membawa istri dan anaknya dalam kebenaran.
Seorang pria tidak boleh absen, tidak boleh diam. Dia harus berfungsi. Fungsinya bukan dengan kekerasan. Fungsinya bukan dengan tangan besi, enggak. Seorang pria yang berjalan dengan Allahnya, pria itu akan menjadi pria yang lemah lembut. Keras kelihatannya, gagah tampaknya, tapi hatinya lembut. Sama seperti Daud, coba. Daud adalah seorang hamba yang berkenan di hadapan Allah. Seorang Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Seorang Abraham adalah seorang bapak orang percaya. Saudara, garang tampaknya, gagah kelihatannya, tapi hatinya lemah lembut. Bapak kita gitu. Yesus coba, kalau foto mungkin tidak bisa menggambarkan. Tapi coba kalau kita baca, karakter Yesus itu gagah. Karakter Yesus itu dominan. Karakter Yesus itu melindungi. Karakter Yesus itu memelihara domba-dombanya. Karakter Yesus itu coba lihat. Benar-benar leader di depan. Dia berjalan di depan. Dia berjalan di samping kita. Bahkan dia berjalan di belakang kita. Benar-benar seorang gentleman. Yesus yang kita punya. Kalau saya enggak pernah lihat wajahnya. Kalau gambar-gambar mungkin enggak tahu ya apakah itu bisa menggambarkannya. Tapi kalau kita baca sifat dan karakter Allah kita. He is gentleman. Gentleman. Dia tanggung jawab. Waktunya semua pada pulang. Mari sudah dengerin firman khotbah begitu panjang. Tapi Tuhan bilang, tunggu dulu, jangan pulang dulu, kasih mereka makan. Murid-muridnya bilang, banyak ini Tuhan, kita tidak mungkin bisa kasih mereka makan. Kita harus kasih mereka makan. Tuhan tanggung jawab kasih mereka makan. Karena itu, kalau seorang bapak berjalan dengan Tuhan, dia tidak akan khawatir apa yang dia akan makan dan minum, dan apa yang akan dia berikan buat istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia mengenal siapa bapaknya. Dia mengenal Tuhan. Tuhan loh, 5.000 orang tidak dibiarkan terlantar kelaparan. Dikasih makan semua satu-satu. Sampai kenyang. Istrinya juga dikasih. Anak-anaknya juga dikasih. Untuk urusan makan Tuhan itu tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa lah. Sampai kita meminta-minta karena makan, enggak. Saudara itu. Seorang pria tidak boleh absen. Karena keabsenan kita, tuaiannya terlalu banyak. Kita akan membawa bukan cuma keluarga kita, diri kita sendiri, bukan cuma keluarga kita, tapi sebuah bangsa dan sebuah generasi akan kita bawa untuk menuju kehancuran dan kebinasaan. Karena itu Tuhan berkata, kembali hati anak akan kembali kepada bapak, dan hati bapak itu akan kembali kepada anak. Peranan papa itu luar biasa. Peranan suami itu luar biasa. Suami tidak ngapa-ngapain aja. Tapi suami di rumah itu, kita perempuan itu bisa ayem katanya. Ayem. Tuhan tidak ngapa-ngapain, tapi kehadiran Tuhan semuanya bisa menimbulkan ketenangan. Itu peranan pria. Karena itu ayo nanti setelah selesai khotbah ini bukan saya yang doakan. Nanti biar Pastor Sam yang doakan sebagai seorang pria. Untuk mendoakan bapak-bapak di tempat ini. Tapi kita mau sungguh dari seorang istri dan seorang mama dan seorang anak juga. Saudara, saya figur papa itu sangat penting. Sangat penting. Saya mengenal Tuhan Yesus itu pertama bukan cuma sebagai juru selamat, tapi sebagai Bapa yang baik. Bapa yang baik. Ketika pada masa chaos sekali terjadi, waktu itu saya masih kuliah. Saya sudah tidak tahu mau kemana saya cari pertolongan. Tapi ketika saya menghampiri Tuhan, Dia berkata, ini aku, jangan takut. Dia datang bukan seperti raja, bukan. Dia datang, padahal Dia adalah raja di atas segala raja. Dia datang bukan seperti Dia datang seperti seorang bapak kepada anaknya. Dan itu memberikan ketenangan di dalam hati. Masa-masa kadang sering kali itu cukup, tidak ngapa-ngapain. Tapi Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Dia menunjukkan dirinya itu sebagai Bapa yang baik. Wah, kalau udah gitu Bapak Ibu Saudara udah gak tahan. Hancur sudah hati ini.
hancur. Tapi hancur sekaligus kuat. Sekaligus kuat. Rasanya itu tidak ada yang tidak bisa kuatasi. Aku punya Tuhan, aku punya Bapa yang baik. Kenapa engkau tidak percaya, Lani? Bukankah aku jauh sanggup melakukan lebih dari apa yang engkau doakan dan pikirkan? Wah, kata-kata itu cukup. Yes Lord, ampuni aku orang yang kurang percaya. Dia datang sebagai Bapa yang baik. Dia datang sebagai Bapa yang baik. Ada berapa banyak hari ini aja kalau kita boleh jujur. Hari ini aja kalau kita boleh jujur. Bersyukur kalau kita punya Papa yang figurnya baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita tidak punya figur Papa yang baik dalam hidup kita. Coba. Hari ini kalau kita bisa jadi baik itu karena ada tanda kutip Papa pengganti. Yaitu Yesus itu. Sebagai Bapa kita. Sehingga hari ini kita bisa menjadi baik. Karena figur Papa itu sangat-sangat penting. Katakan amin. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kejadian 3 ayat 12 dikatakan begini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Nah ini dia, Tuhan tanya. Lihat ayat 9. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu? Saudara lihat siapa yang diajak omong manusia itu? Adam. Padahal sama Hawa juga. Tuhan kasih direction, Tuhan minta pertanggungjawaban juga. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pria. Jadi Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kita ini tanggung jawab bersama, yes. Tetapi Tuhan tanya itu kepada pria. Karena pria yang dikasih perintah sama Tuhan. Dia tanya, lalu ini jawab Adam. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara, pria yang bertanggung jawab adalah yang keempat. Adalah pria yang bukan berani mengambil resiko ya. Pria yang bertanggung jawab. Dia sudah salah, dia harus berani bertanggung jawab. Tapi Adam enggak, dia nyalakan wanita. No, jadilah pria yang tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Istri anakku perlu makan, aku kerja, aku tanggung jawab. Aku tanggung jawab, aku cari Tuhan. Karena aku tahu pertolonganku dari siapa datangnya kalau bukan dari Tuhan. Aku tanggung jawab, aku akan didik, aku tidak absen, aku akan didik anak-anakku, aku akan bawa istriku. Aku tanggung jawab apa? Aku sudah menerima dia, aku sudah mengambil dia menjadi istriku, aku tanggung jawab buat hidupnya. Kalau dia sama orang tuanya bisa enak, sama saya, sama aku harus jauh lebih enak. Kalau dia sama keluarganya bahagia, sama aku harus jauh lebih bahagia. Sehingga Anda tidak akan menyanyiakan istri dan anak-anak Anda. Tapi bertanggung jawab. Karena prialah yang mengambil. Kita wanita ikut. Prialah yang mengambil. Dia yang harus bertanggung jawab. Jangan seperti Adam. Ini karena perempuan ini loh. Enggak. Tapi dia, kalau ada kesalahan yang dia buat, dia harus berani bertanggung jawab. Untuk say sorry. Kalau Anda salah dengan istri atau salah dengan anak-anak, it's okay to say sorry. It's okay untuk ngomong salah, minta maaf. Karena sometimes kadang kata maaf ini sulit keluar. Tapi itu adalah bentuk tanggung jawab. Ketika kita salah, maka kita minta maaf, kita tahu resikonya. Belajar terbuka juga. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Yang kelima, yang terakhir. Seorang pria yang bertanggung jawab itu adalah Kejadian 3, 16-17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, kalau apa yang kau tabur kau tuai, yang kena bukan kutukan ya, tapi hukuman itu yang pertama wanita dulu. Yang pertama minta pertanggungjawaban, Tuhan minta pertanggungjawaban kepada Adam karena Tuhan ngomongnya sama Adam. Tapi kepada hukuman, barang siapa menuai, dia yang akan menabur. Yang salah, yang jatuh dulu ini adalah Hawa. Makanya hukuman yang pertama itu untuk wanita.
wanita ini, kita ini kayaknya ngikut suami kita, tapi kita ini peranannya besar juga. Saya tidak bahas ya, udah dibahas di ibadah 1. Susah payahmu, lalu ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Engkau, lihat ini, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Padahal sebelumnya itu cuma dikasih. Tapi ketika jatuh dalam dosa, diusahakan akhirnya. Bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Yang kelima, seorang pria yang bertanggung jawab adalah seorang pria yang takut akan Allah dan taat kepada Tuhan. Jadi kita jadi pria yang takut akan Tuhan. Jadi pria yang taat. Takut akan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak ada Tuhan, kita tetap pegang kebenaran. Sekalipun tidak ada Tuhan, kita tetap di jalannya Tuhan. Nah, seorang pria harus takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, lihat, ada hal-hal yang harus kita tuai dari apa yang kita lakukan dan perbuat. Dan taat, karena yang dapat ayat, dapat firman itu kan Adam. Harusnya Adam itu adalah pribadi yang taat. Jadilah pria yang takut akan Tuhan dan pria yang taat. Takut akan Tuhan, sekalipun tidak ada istri, tidak ada anak, tetap kita takut akan Tuhan. Katanya begini, istri itu dicobai ketika suaminya tidak punya apa-apa. Tapi suami dicobai ketika punya apa-apa. Mau tidak punya apa-apa, mau punya apa-apa, kita akan menjadi pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita.